Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-26, 28, dan 29. Saya bacakan. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah saudara-saudara, dari teks yang kita baca ini akhirnya mengingatkan kita bahwa ketika Allah memilih setiap anak-anaknya melalui surat yang Paulus tulis ini, di situ menjelaskan bahwa pemilihan Allah itu tidak hanya berbicara bahwa Allah memilih semua orang bijak, tentu tidak. Di sini menjelaskan justru sebenarnya Allah memilih kebanyakan orang-orang yang tidak terpandang, yang tidak dianggap layak, yang kemungkinan besar orang-orang ini adalah orang-orang para budak. Tapi kita juga harus hati-hati bahwa Allah di sini bukan hanya memenangkan mereka yang dalam kalangan strata sosial rendah. Strata sosial tinggi pun akan diselamatkan Allah sesuai dengan kehendak dan kerelaan hati Allah untuk menyelamatkan siapa yang Dia inginkan. Tapi yang Paulus mau soroti di dalam hal ini adalah untuk mengingatkan orang-orang percaya di Korintus agar mereka ketika sombong itu harus bertobat. Dan kalau toh juga mereka mau bermegah diri, bermegahlah karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Dan Rasul Paulus mengingatkan mereka begini, ingat nih, dulu tuh kalian itu bukan orang-orang yang terpandang. Kalian tuh orang-orang yang biasa. Bahkan ada kemungkinan mereka ini adalah budak. Nah saudara-saudara, sekali lagi kita perlu mengerti, budak di dalam konteks ini berbicara adalah orang-orang yang di mata hukum, orang-orang yang tidak memiliki hak hidup seperti manusia pada umumnya. Mereka hanya dipandang sebagai benda dan sama sekali bukan dipandang sebagai manusia. Bahkan seorang tuan dapat mencaci maki seorang budak tua seperti dia mencaci maki skop atau cangkul tua begitu. Dan para tuan juga, dia dapat menghibur diri dengan menganiaya budak-budaknya, bahkan dapat membunuh mereka tanpa harus para tuan-tuan ini dipenjara. Karena mereka memiliki hak penuh di dalam kehidupan budak-budak itu. Dan ini mirisnya kehidupan para budak-budak itu. Namun Paulus memberikan satu fakta yang menarik. Ketika mereka tidak memiliki nilai di hadapan manusia, ketika mereka tidak memiliki satu hal yang bisa membuat mereka bisa dipandang berharga di hadapan manusia, Paulus mengingatkan mereka betapa berharganya mereka orang-orang yang tidak terpandang itu di hadapan Allah. Ditandai oleh hal apa? Ditandai oleh karya Kristus yang mau mati demi menyelamatkan setiap umat yang percaya. Mulai dari kalangan orang-orang terpandang sampai kalangan orang-orang yang dipandang sebagai budak yang tidak berharga. Kristus memandang mereka sungguh berharga. Apa yang Kristus berikan itu menyatakan bahwa setiap manusia bernilai di hadapan Allah bukan karena apa yang dia miliki, bukan berdasarkan apa yang dia kerjakan bagi Allah, tapi berdasarkan apa yang Kristus kerjakan bagi manusia. Dan makanya ketika firman Tuhan di sini mengatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Karena faktanya begitu banyak orang yang memandang dirinya berarti karena dia mempunyai segala kelimpahan, memiliki segala hikmat bijaksana. Tetapi ketika mereka dibutakan oleh dosa dan mereka tidak mengenal Sang Juru Selamat dan mereka tidak merasa butuh untuk mengakui mereka berdosa dan datang kepada Allah untuk mengampuni dosa, bagi Kristus mereka justru adalah orang-orang yang paling malang. Mereka adalah orang-orang yang justru tidak ada bijaksana sama sekali di hadapan Allah. Karena mereka telah dibutakan oleh nafsu-nafsunya, sehingga mereka lebih mementingkan celaka diri sendiri lewat apa yang mereka akui, yaitu adalah pemujaan setiap nafsu-nafsu yang harus dituruti. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini. Kalau kita mau bermegah,
Bermegahlah karena apa yang Kristus lakukan. Kita baca di ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dalam hal ini kita perlu sadar bahwa bukan dengan hikmat kita dipilih Allah, bukan dengan bijaksana kita dipilih Allah, dan bukan dengan kapasitas pelayanan kita yang sering membuat kita dipakai di mana-mana sehingga kita dipilih Allah. Namun kita dipilih Allah, dikasihi Allah, dan dijadikan Allah bernilai oleh karena apa yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam-Mu kami mengenal siapa diri kami. Ketika kami mengenal Engkau, kami menyadari betapa berdosanya dan hinanya kami. Dan di dalam apa yang Engkau kerjakan, kami akhirnya mengerti betapa berharganya kami oleh karena karya Kristus. Tuhan, mampukan kami untuk mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan dan memaknai hidup ini lewat apa yang Kristus kerjakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.